Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta semangat pagi. Anak-anak sekalian, senang berjumpa dengan kalian yang dengan penuh semangat untuk berjuang. Ini adalah perjuangan untuk kepentingan kita semua, bangsa dan negara kita. Kalian ingat bahwa para pahlawan kita telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita ini, yang sebentar lagi juga akan kita peringati. Kenapa kita menjadi bangsa yang malas? Tapi saya yakin bahwa kalian semua yang ikut ini adalah pejuang-pejuang yang penuh dengan semangatnya. Marilah kita jaga dengan hati yang bersih, tidak benci kepada siapapun, tidak ikut-ikutan dengan provokasi-provokasi. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang bermanfaat, yang taat, baik kepada agama, kepada orang tua, kepada bangsa dan negaranya. Sehingga semuanya menjadi sinergis dan menjadi yang terbaik. Janganlah ada kata-kata yang menyinggung orang lain, kata-kata yang benci kepada orang lain. Jadilah hati-hati yang bersih semuanya. Mari kita laksanakan dan juga kerjakan tugas-tugas kalian dengan baik. Tolong juga tugas-tugas yang sudah dikerjakan ini juga untuk juga disampaikan kepada teman-teman kalian yang tidak mendengarkan ini, diberikan motivasi kepada temannya supaya penting ya, supaya semuanya dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Bukankah kita hidup ini adalah agar bermanfaat bagi orang lain? Apabila kita ingin menjadi orang yang paling bermanfaat, maka kita juga harus berilmu. Perbanyaklah pengetahuan-pengetahuan sehingga menjadi bekal kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ingat bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini belum habis. Kita yang menikmati ini juga harus terus berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, marilah kita ketahui tentang bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Mari kita menyadarkan diri kita masing-masing, jangan malas-malas, dan kita ikuti bagaimana jawaban yang benar yang akan Bapak sampaikan nanti terhadap soal-soal kalian yang sudah kalian jawab pada tugas-tugas kemarin, dan mungkin kalau masih ada yang belum mengumpulkan, segera dikumpulkan. Baik, sekarang mari kita simak jawaban-jawaban ini, dan kalian silahkan membuka bukunya masing-masing, silahkan diambil bukunya, buku tugasnya. Kita akan cocokkan di sini ya, supaya ini loh jawabannya yang benar. Oke, gimana? Sudah disiapkan bukunya dan pulpennya supaya jawabannya benar. Bagi yang
dapat nilai 100 yang kemarin. Bapak ucapkan selamat dan sukses. Jangan pernah patah semangat. Terus berjuang demi bangsa dan negara ini. Baik, sudah siap semuanya? Kita akan jawab soal yang pertama. Jelaskan keberadaan istilah Pancasila menurut Profesor Dr. Darji Darmodiharjo, Sarjana Hukum, sebelum dikenalkan oleh Insinyur Soekarno. Jadi istilah Pancasila sebelum dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Ternyata istilah Pancasila itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jadi jawabannya sejak zaman Kerajaan Majapahit abad ke-14 yang pertama. Di dalam buku Negara Kertagama ditulis Empu Prapanca dan buku Sotasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Kemudian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca berarti 5 dan sila berarti sendi atau asas. Seandainya kalian menjawab sampai di sini pun sudah benar, ya. Tapi bukan hanya dikenal pada zaman Majapahit gitu saja ya masih kurang, ya. Jadi ada waktunya, ada kerajaannya, abadnya, kemudian Empu Prapanca dan Empu Tantular juga ada di situ dengan bukunya Negara Kertagama dan Sotasoma, dan juga kata-kata Pancasila berasal dari panca dan sila, ya, artinya 5 asas, ya. Nah, itu kalau ditulis lagi lengkap sampai isinya Pancasila krama, dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dilarang mabuk atau minuman keras, itu juga akan lebih lengkap, nggak apa-apa, itu sudah benar. Jadi sampai yang artinya 5 sila atau 5 sendi, sampai situ sudah benar. Ada 3 poin yang ada, yaitu Kerajaan Majapahit, kemudian Empu Prapanca dan Empu Tantular juga ada di situ, dan juga Pancasila artinya 5 sendi atau 5 dasar. Nah, itu jawaban yang pertama. Berarti yang sempurna nilainya 10. Ya, itu. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan fungsi dan peranan Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa. Jiwa bangsa dan kepribadian bangsa. Berarti ada 2 jawaban. Jadi jiwa bangsa ini jawabannya tidak cukup hanya sampai dalam jiwa Pancasila, bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Harus dilanjutkan dengan jiwa Pancasila itu sudah ada sejak zaman dulu, yaitu sejak bangsa Indonesia ada. Jadi bangsa Indonesia ada itu ya sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Bukan proklamasi, ya. Proklamasi itu bangsa Indonesia menyatakan proklamasinya. Ada di buku katanya di situ bangsa Indonesia ada sejak proklamasi, bukan. Karena sejak Sumpah Pemuda juga bangsa Indonesia. Yang dijajah oleh Belanda juga bangsa Indonesia. Yang dijajah Jepang bangsa Indonesia, ya. Yang dijajah oleh Portugis dulu sebelumnya, sebelum Belanda juga bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia sudah pernah mencapai kejayaannya pada Kerajaan Sriwijaya maupun Kerajaan Majapahit. Nah, jadi untuk jawaban yang pertama, bagian pertama, pakai pertama bagian A ini, bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, dan jiwa Pancasila itu sudah ada sejak zaman dulu. Nah, sampai situ sudah benar. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Itu jawaban yang benar. Yang kedua, Pancasila sebagai
kepribadian bangsa. Nah, jadi ada jawaban yang kedua, sebagai kepribadian bangsa adalah memiliki fungsi memberikan corak khas atau ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, berarti itu ada dua jawaban untuk nomor 2, bukan 1 ya. Yang menjawab 1 berarti nilainya cuma 5, apabila kedua-duanya nilainya 10. Ya, saya minta untuk memahami ini ya. Oke, jadi nanti silahkan bertanya kalau masih ada yang perlu dipertanyakan. Selanjutnya, jawaban nomor 3 dengan pertanyaan, jelaskan fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Berarti juga ada dua jawaban di sini. Jawaban yang pertama adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sampai di situ. Atau segala peraturan perundang-undangan maupun yang tertulis maupun yang tidak tertulis, semuanya harus bersumber kepada Pancasila. Itu juga boleh dengan kata yang berbeda. Jadi semua peraturan yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, semua bersumber kepada Pancasila, juga boleh seperti itu. Nah, seperti jawaban ini juga benar. Jawaban yang kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Makanya harus teliti ya. Jadi ada yang menjawab cuma 1, ada yang menjawab hanya sebagian ya. Makanya ini ada 2 jawaban di nomor 3. Jawaban yang kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI. Karena PPKI sebagai wakil rakyat, ya maka sudah dikatakan perjanjian bersama rakyat, yaitu pada tanggal 18 Agustus. Jadi kalian bisa, kalau menyingkat harus ada 2 poin di sini. Disepakati oleh PPKI sebagai wakil rakyat 18 Agustus. Sudah sampai situ sudah benar ya. Tapi yang mau lengkap sampai sehingga Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat juga boleh ya. Ya ini, yang penting sudah ada poinnya dapat, berarti nilainya sempurna ya. Kalau ada ujungnya saja tidak lengkap berarti nggak sempurna. Oke. Sudah paham ini jawaban nomor 3. Sekarang jawaban nomor 4. Nah, pertanyaan nomor 4. Jelaskan fungsi dan peranan Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan bangsa. Yang kedua, sebagai moral pembangunan. Yang ketiga, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nomor 4 ini ada 3 jawaban. Jawabannya tidak terlalu panjang, singkat-singkat ya. Ya. Tapi jangan pernah mengeluh ini ya dengan jawaban-jawaban ini ya. Dulu ingat ya, bangsa kita yang berjuang pada saat itu tidak pernah mengeluh sehingga bisa menjadi merdeka. Kenapa kita harus mengeluh cuma nulis sedikit saja ya? Pak, kebanyakan menulis. Enggak, itu kita harus belajar sambil memperbaiki tulisan ya. Tapi bagi yang tulisannya bagus ya, sudah tulisannya bagus, enggak mengeluh dan benar semua, saya ucapkan hebat dan terima kasih. Oke, baik, kita jawab yang pertama. Nomor 4 yang pertama, sebagai cita-cita atau tujuan, berarti Pancasila berfungsi untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Singkat saja ini jawabannya. Jawaban yang kedua, nomor 4, sebagai moral pembangunan, Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolok ukur, arah, dan tujuan pembangunan. Ya, ini jawaban yang kedua. Yang ketiga, Pancasila sebagai satu-satunya asas merupakan konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara dan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara dan perwujudannya
yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Makanya dikatakan satu-satunya asas di Indonesia adalah Pancasila. Oke, ini 3 jawaban. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ini pertanyaannya jelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Beda ya, dasar negara, pandangan hidup bangsa. Negara dengan bangsa, ya. Apa beda negara dengan bangsa? Negara ya terdiri dari wilayah. Kemudian wilayahnya ditempati oleh rakyat yang di dalamnya itu isinya ya bangsa ya. Rakyat Indonesia atau bangsa ya. Dan juga dari rakyat Indonesia itu memilih pemimpinnya yaitu pemerintah. Makanya itu dasar negara, dasar yang melandasi untuk negara. Ibarat dasar negara itu rumahnya ya. Bangsa itu atau rakyat itu ada di dalam rumah. Makanya makna Pancasila sebagai dasar negara juga dimaknai sebagai pandangan hidup. Itu kita akan lihat jawabannya. Oke, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kalian bisa menyebutkan dasar negara. Dasar negara itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45 yang tercantum pada alinea keempat. Karena sebagai pokok kaidah, sebagai falsafah negara, ideologi negara. Atau boleh kalian jawab juga Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan ketatanegaraan atau pemerintahan juga boleh. Karena ini dasarnya. Dasar ini ada di dalam Undang-Undang Dasar untuk mengatur negara, dasar ini ya. Jadi beda. Nanti kalau pandangan hidup berarti pedoman hidup bangsanya yang ada di dalam negara itu. Makanya ini dibedakan. Mempunyai kedudukan yang kuat tidak berubah. Jadi makanya dasar negara ini bisa diibaratkan sebuah bangunan sebagai dasar atau pondasi yang kokoh dan kuat bagi rumah tempat bernaung para penghuninya, yaitu pemerintah dan rakyatnya. Ini jawaban. Ada yang menjawab lengkap ditulis semuanya. Tapi kalian yang tidak sampai selengkap itu, yang penting ada isinya, intinya ada sama. Ya, jadi kalau kalian membuat kesimpulan intinya sama ya nggak masalah. Misalnya Pancasila sebagai dasar negara yaitu untuk menyelenggarakan ketatanegaraan, pemerintahan, mempunyai kedudukan yang tetap sampai di situ dan tidak berubah sampai di situ juga boleh ya. Tapi kalau yang kalian ingin sempurna ya silahkan. Tapi itu sudah benar. Ada yang benar, tetap nilainya sama dan ada sempurna ya. Ada yang kalian silahkan memberikan yang terbaik untuk orang lain silahkan ya. Untuk bangsa dan negara. Jadi itu makanya tergantung dari niat kalian. Oke, jawaban yang kedua. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan way of life, jalan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang memecahkan berbagai permasalahan kehidupan. Dan di dalamnya terkandung kehidupan yang dicita-citakan sebagai motivasi, sikap, dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi pedoman untuk bermasyarakat bernegara ini, ya nanti kalau manfaatnya untuk apa? Ya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti itu di jawaban nomor 7 ya. Nah ini mirip saja ini dengan nomor 7 tapi beda ya. Kalau sana untuk apa sih? Kalau yang di nomor 7 Pancasila sebagai dasar negara ya, kalian silakan dilihat di soal kalian dan jawaban kalian ya. Jadi dimanfaatkan untuk menyelenggarakan ketatanegaraan atau pemerintahan di mana diatur di dalam Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan. Itu namanya dasar negara, mengatur negara. Tapi kalau pandangan hidup, pedoman hidup, di nomor 7 begitu nanti bedanya. Sama saja untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara yang dilihat lebih jelas ada di dalam butir-butir pengamalan Pancasila ya. Yang mana butir-butirnya itu ada di nomor 10
yang mana kalian Bapak minta untuk masing-masing 3 butir setiap sila. Oke, baik, ini jawaban nomor 5. Oke, jadi hubungannya dengan nomor 7 dengan nomor 5 ini bedanya ya. Silahkan yang mau menjawab full, silahkan yang mau menjawab sebagian tapi benar juga silahkan ya. Nah, oke. Baik. Sekarang nomor 6. Jelaskan Pancasila sebagai ideologi negara yang diawali dengan kata-kata ideologi, ide dan logi. Jadi pertanyaannya udah jelas, saya diminta diawali dengan kata ide dan logi, idea dan logos. Sehingga katanya itu ideologi. Kemudian diartikan, ideologi berasal dari kata idea yang artinya ide, gagasan dan konsep. Itu permintaan pertanyaannya itu harus sesuai ya. Ini pertanyaannya begini, jawabannya begini. Beberapa orang disuruh jalan ke utara ya ke utara, ke selatan ke selatan. Itu namanya itu perintahnya seperti itu ya. Oke. Oke, idea ya, ide, gagasan. Kemudian logos artinya pengetahuan atau logis gitu ya. Logos, pengetahuan. Jadi kalau logis ya sesuai dengan akal, dengan pengetahuan ya. Oke. Terus jadi secara harfiah gimana ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup ya bangsa Indonesia kan gitu ya. Kali ini pedoman hidup tambahi jadikan bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup seluruh gerak. Nah ini kalian mau menyimpulkan sendiri boleh, tapi intinya boleh. Misalnya disimpulkan cara pandang dalam membentuk kerangka berpikir untuk mewujudkan cita-cita juga boleh. Ini arti ideologi juga. Ya, artinya ini. Atau visi atau arah dari penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara ini juga benar. Yang penting ada ini, ada asal katanya dan ada visi, ada artinya. Ada artinya. Boleh yang ini, boleh yang kedua, boleh yang ketiga ya. Ini kalau ingin yang mendapatkan nilai yang sempurna. Oke, baik, ini mudah-mudahan jelas. Pertanyaan nomor 7, jelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini berkaitan dengan nomor 5. Pentingnya untuk apa gitu ya. Artinya dia telah berarti bagi negara itu apa. Ya. Kemudian telah berarti bagi hidup bangsa itu apa gitu ya. Nah, pentingnya adalah untuk menyelenggarakan ketatanegaraan, untuk mengatur pemerintahan juga boleh ya, baik bidang Polek Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Jadi Hankam ini pertahanan, keamanan. Ideologi, politik, ekonomi, Sosbud sosial budaya, Hankam pertahanan, keamanan. Polek Sosbud Hankam. Nah, Pancasila mendasari pasal-pasal dalam UUD 45 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sebagai dasar negara itu ya dipakai ngatur untuk mengatur negara. Di mana mengatur negara dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu jelas negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, itu pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Itu adalah untuk mengatur ketatanegaraan sampai ada pemilihan presiden secara langsung ya. Ada terus itu sampai anggota DPR, MPR dan seterusnya. Ada di dalam pasal Undang-Undang Dasar 45. Makanya di situ adalah untuk mengatur negara pentingnya. Makanya itulah dasar negara. Jawaban kedua yaitu pandangan hidup. Pandangan berarti ya pedoman tadi. Pedoman hidup.
pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku. Jadi pentingnya untuk bersikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila, ya. Nah, di dalam nomor 10 itu, ya. Nomor 10 itu masing-masing 3 butir, pilih yang pendek, nggak apa-apa, yang penting masing-masing 3. Bukan sampai sila ketiga, ada yang menjawab sampai sila ketiga saja. Ada yang menjawab sila pertama cuma 3 butir. Nah, sehingga nilainya ya cuma 1/5-nya. Jadi kalau 10 nilainya 2 kalau cuma hanya 1 sila. Makanya kalau 3 sila ya 2 kali 3 berarti 6. Kalau lengkap sampai bawah berarti nilainya 10. Begitu seterusnya, ya. Baik, ini ada hubungannya dengan nomor 10 yang Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Ini jawaban untuk nomor 7. Sekarang nomor 8. Jelaskan semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, saling melandasi di bawahnya, dan sila-sila di bawahnya dilandasi oleh sila di atasnya. Suruh menjelaskan, ya. Menjelaskan semua sila itu tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Karena mungkin kalian bisa membuat alasan karena mereka merupakan, karena sila-sila masing sila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, boleh, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dijelaskan ini melandasi sila-sila yang ada di bawahnya, ya, dan dilandasi oleh yang di atasnya. Nah, penjelasannya ya kita lihat dulu ya jawabannya. Nah, ini jawaban seperti ini. Boleh, karena pernah dengar, oh, Pancasila kok diperas jadi Trisila atau Kasila? Enggak bisa seperti itu. Jadi karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan. Nah, sekarang ini yang pertama penjelasan. Dan penjelasan yang diminta, yang menjelaskan lebih rinci adalah di sini, yaitu sila pertama melandasi sila kedua, 3, 4, dan 5. Artinya sila pertama ini mempunyai adik-adiknya ini, ya. Nah, sila kedua nanti dilandasi oleh sila pertama dan melandasi sila 3, 4, 5. Ini boleh dikata melandasi, boleh dijiwai, ya. Kalau sila pertama dijiwai sila kedua, ketiga, 4, 5. Ya. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, 4, 5. Boleh seperti itu, ya. Nah, ini dilanjutkan. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua dan melandasi sila keempat dan kelima. Jangan terus di sini dan seterusnya, bukan begitu. Yang diminta adalah jelaskan seperti ini. Jadi ya dilanjutkan. Jelaskan sila keempatnya, dilandasi sila 1, 2, 3 dan melandasi sila kelima atau dijiwai, ya. Kemudian sila kelima dilandasi sila 1, 2, 3 dan 4. Oke. Jadi ini bagi kalian yang sudah bisa, ya harus merasa rendah hati, ya. Oh, sudah bisa, tadi tidak boleh sombong, ya. Oke, sudah bisa berarti oke, saya sudah bisa, bangga gitu, ya. Baik, dan jangan mudah bosan, ya. Ini terus juga kalau tahu dengan temannya, nanti dikasih tahu juga temannya, ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, jelaskan ciri khas atau karakteristik Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, ini ciri-cirinya sila pertama sampai sila kelima. Ada yang menjawab ciri khas itu Bhinneka Tunggal Ika. Bukan cuma begitu. Ciri khasnya itu di sini, dan di bukunya juga sudah ada. Di penjelasan di videonya juga sudah ada, ya. Ciri khasnya seperti itu. Jangan dijawab ngambil dari internet yang jawabannya yang sangat singkat seperti itu, bukan itu, ya. Jadi makanya diminta ciri khasnya apa. Ya, tiap sila punya ciri khas. Sila pertama, nah kita akan lihat sila pertama apa ciri khasnya. Nah, mengandung pengakuan keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam.
Oleh karenanya sebagai makhluk, sebagai manusia yang beriman, yaitu kita harus meyakini adanya Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan diwujudkan dalam ketaatannya pada Tuhan, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Cirinya bisa kalian singkat juga, mengandung pengertian bahwa kita harus yakin pada Tuhan yang Maha Kuasa dan melaksanakan perintah dan larangannya. Atau disingkat, kita harus bertakwa kepada Tuhan. Boleh. Ini boleh diartikan, tapi kalau sudah artinya benar ya, itu ya tiap-tiap sila ya. Boleh disingkat tapi diringkas sendiri, tapi lebih bagus ya. Nah ini langsung seperti ini ya nggak apa-apa, tulis aja semuanya ya. Oke, nggak berat. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cirinya apa? Ya, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan bahwa manusia itu sama, sederajat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Ini adalah ciri khasnya kemanusiaan, ya. Ciri khasnya persatuan, berarti kita harus di sini ada kebangsaan Indonesia, mengapa paham perorangan. Jadi mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, ya. Jadi daripada kepentingan golongan, suku, ya. Nah ini, jadi mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ciri khasnya di sini. Ciri khasnya kerakyatan, yaitu demokrasi, ya di sini ya namanya demokrasi. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kalau melaksanakan pemilu berarti kita melaksanakan kenegaraan itu ya. Sebagai rakyat kita harus memilih pemimpin yang hikmat dan bijaksana gitu ya. Nah, ini adalah pemilu, pokoknya tinggikan demokrasi, musyawarah ya. Di sini adalah ciri khasnya. Jadi sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas musyawarah dan mufakat, ya, yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ini intinya. Ciri khasnya keadilan sosial itu merupakan salah satu tujuan negara. Ada yang menjawab, tujuan negara apa sih? Tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, ada di dalam pembukaan ya. Nah, nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah ini ciri khasnya sila keadilan sosial. Nah demikianlah 5 ciri khas ini merupakan jawaban nomor 9. Jadi bukan cuma Bhinneka Tunggal Ika, bukan. Ya, ciri khasnya yang dimaksud adalah ketuhanan yang Maha Esa sampai ke 5 ini bukan ditulis sila-silanya aja, cirinya apa, gitu ya, cirinya. Oke, sudah ketemu. Nah, berarti nilainya sempurna yang sudah seperti ini, ya. Oke. Nah, sudah nilai 10 semua berarti sudah 90. Dan yang terakhir adalah nah, ini 10. Upaya melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Permintaannya sebutkan 3 butir setiap sila. 3 setiap sila, bukan sila 1 sampai 3 atau 1 sila 3 butir saja, bukan. Setiap sila, nanti dipahami ya. Jadi setiap ada pertanyaan itu harus dipahami. Ternyata ya sila ketuhanan yang Maha Esa kita ambil 3, yang kita menurut kita adalah mewakili dari ini ya. Boleh 3 yang ini, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain, membina kerukunan hidup antara umat beragama, boleh ya, menggabungkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama lain, boleh seperti itu ya. Kata-katanya boleh disingkat juga boleh, yang penting masih ada 3 macam ya. Demikian juga sila kedua. Nah, sila kedua dia ambil 3, misalnya saling mencintai sesama manusia. Ya ini
saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, atau menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya ini kan, ini pendek sudah 3 cukup. Kemudian yang sila persatuan Indonesia juga diambil 3. Ya, kita ambil rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, dan mengembangkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Nah, pilih 3. Nah, ini yang, tapi ini semua harus kalian baca juga. Itu kan hanya contoh di soal menjawab 3, tapi kalian harus mempelajari semuanya ya, karena nanti minggu depan kita akan ulangan ya, akan ulangan, atau nanti akan Bapak sampaikan di Google Classroom ulangannya ya. Oke, minggu depan kita akan ulangan ya, mungkin bentuknya yang paling enak biasanya pilihan ganda ya, di situ yang di jawabannya sudah ada ya. Oke, tinggal kalian pilih A, B, C, D. Ya, itu juga harus hati-hati memilih ya. Kalau kalian sudah mempelajari, otomatis kalian bisa menjawab dengan baik. Kita lanjut ya ke sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mempunyai ciri khas ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, gitu boleh ya. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, ini boleh 3 ya. Nah, ini semuanya harus tahu. Oke, ada jawaban ini. Kemudian di sila kelima ini juga ada yang pendek-pendek ya. Nah, kalau mau dipilih ya. Oke, mau pilih yang panjang-panjang juga boleh. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan ya. Makanya sila kelima ini kan ada kegotong royongan ya, tidak bisa 5 sila Pancasila jadi diperas jadi gotong royong saja, nggak bisa ya, karena di situ ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan bagian intinya ya, inti dari semuanya, karena semuanya harus dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun sampai kelima harus dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi intinya ada di sila pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baik, ini menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, ini begitu sikap-sikap yang baik yang ada di sini ya. Kalau kalian mau menambahkan sikap lagi atau memberi contoh yang lain sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ada ya. Nanti ada contoh-contoh yang nyata nanti di dalam soal, ada ya contoh yang nyata. Nah, ini termasuk pengamalan sila keberapa. Baik, ini kelima sila. Baik, untuk jawabannya bagi yang belum menjawab atau tolong yang barangkali yang ikut dalam acara hari ini bisa menyampaikan ke yang lain yang belum menjawab pertanyaannya supaya menjawab dengan baik ya. Ya, ini ya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan, barangkali masih ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Nah, ini masalah pengiriman jawaban ini ya. Nah, ada yang tulisannya nggak bagus, susah dibaca. Ada yang pakai pulpen, nggak hitam kayak pensil ya, tebel tipis, macet-macet itu ya. Ada yang difoto kabur atau nggak fokus atau lensanya kotor mungkin. Ada posisinya yang jungkir balik yang jadi ini Bapak ngoreksi sebanyak anak itu dengan soal 10 soal yang jawabannya banyak seperti itu ya. Kalau jungkir balik itu ya, kalau di laptopnya nggak bisa dijungkir lagi ya. Mau dibolak-balik, kalau koreksinya pakai HP masih bisa diputar-putar ya. Nah, itu makanya harus disiasati seperti itu untuk ini. Makanya kalian harus tampilkanlah yang terbaik.
tulisannya dibuat baik ya, jangan asal-asalan ya. Bukankah kita kalau mau tampil tuh tampil yang baik juga ya. Kalau mau keluar pakai pakaian yang bagus supaya dihargai oleh orang lain, kan seperti itu ya. Nah ini, kemudian belum lagi kalau Bapak ngoreksi itu kalau dikirim terpisah-pisah ini ya. Ada yang itu dari 6 lembar atau 7 lembar ya, terpisah-pisah. Akhirnya setiap satu tunggu loading jawabannya, tunggu loading jawabannya. Ya ini yang bikin. Belum lagi kalau jawabannya itu nggak sesuai dengan jawaban yang sebenarnya, sehingga harus berpikir ini jawabannya ini yang masuk yang mana ya. Belum lagi tulisannya yang kurang bagus ya. Tapi saya yakin bahwa kalian, saya ucapkan selamat dan sukses yang dapat nilai 100, nilai di atas 80 ya. Nah, bagi kalian yang nilainya masih di bawah 80, kalian bisa menjawab lagi ya, menjawab lagi dan dikirim kembali sehingga nanti akan menjadi nilai 80 lebih ya. Ya. Dan caranya ngirim pakai bentuk PDF ya. Dipakai bentuk PDF, dijadikan satu ya, kemudian PDF sehingga ngoreksinya enak, dan kalau tulisannya kurang bagus dibagusi ya. Yang ini sudah kelas 8 loh ya, sudah berapa tahun sekolah, tulisannya diperbaiki ya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin masih ada yang pertanyaan. Ya, kurang 5 menit, masih ada waktu. Ya. Oke, mudah-mudahan sekali lagi Bapak sampaikan kepada kalian supaya teman-temannya yang belum menjawab ya bisa dihubungi, karena ini kondisi seperti ini kita harus benar-benar berjuang ya, berjuang dalam keadaan yang sulit ini ya. Dalam keadaan sulit ini marilah kita juga bersama-sama saling membantu ya kalian, tapi kalian juga harus tahu betul ya nih, makanya dilaksanakan semua tugas-tugasnya, dijawab dengan baik sesuai dengan pertanyaannya ya. Jadi jangan asal-asalan ya, ibarat kita berpakaian asal itu enggak. Kita harus punya orang yang menjadi orang yang berkualitas, orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Orang bermanfaat itu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang dijunjung tinggi derajatnya oleh Allah ya, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu. Dan bagaimana orang itu bisa bermanfaat banyak bagi orang lain ya. Karena itu jangan enggan ya untuk menulis ya, jangan merasa berat ya. Kalau kita semangat tidak ada yang berat. Kalau apalagi cuma menulis berapa halaman gitu ya. Nah nanti semakin lama kalau kalian sampai SMA dan kuliah, maka kalian juga semakin nulisnya juga semakin banyak ya. Kalau sudah bikin skripsi misalnya, itu sudah halamannya sudah ratusan ya. Oleh karena itu nggak usah enggan ya, jangan enggan untuk menulis, jangan enggan untuk menuntut ilmu, jangan enggan untuk membaca ya. Nah ini silakan nanti yang belum lengkap untuk membaca ya dibaca, didengarkan videonya yang sudah Bapak kirim di Google Classroom. Demikian apa yang Bapak sampaikan. Mungkin nggak ada pertanyaan, nggak ada ya. Oke, akan Bapak tutup aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat, selalu semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi serta semangat pagi. Terima kasih.